Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulian Dewi dari kelas EKIS 5C. Di sini saya akan membahas komunikasi pemasaran level global. Sebelum saya masuk dari inti materi, terlebih dahulu saya akan membacakan pengertian dari komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah aspek penting dalam keseluruhan misi pemasaran serta penentu suksesnya pemasaran. Komunikasi pemasaran global merupakan efektivitas komunikasi pemasaran yang melewati batas-batas negara. Adapun bentuk-bentuk utama dari komunikasi pemasaran: 1. Personal selling. Bentuk komunikasi antar individu di mana tenaga penjual menginformasikan, mendidik, dan melakukan persuasi kepada calon pembeli untuk membeli produk atau jasa perusahaan. Yang kedua, advertising. Advertising adalah segala bentuk presentasi pribadi dan promosi gagasan, barang atau jasa oleh sponsor tertentu yang harus dibayar. Yang ketiga, sales promotion merupakan semua kegiatan pemasaran yang mencoba merangsang terjadinya aksi pembelian suatu produk yang cepat. Caranya dengan menggunakan kupon, voucher, sampel, undian, dan diskon. Keempat, public relation. Upaya hubungan masyarakat perusahaan harus membantu perkembangan perbuatan baik dan pemahaman di antara unsur-unsur pokok perusahaan, baik yang ada di dalam maupun yang di luar. Praktisi humas bertujuan menghasilkan publisitas yang baik. Personil humas juga memainkan peran kunci dalam merespon laporan media yang tidak menayangkan atau kontroversi yang timbul karena kegiatan perusahaan di belahan dunia lain. Perkembangan peranan hubungan masyarakat dalam komunikasi pemasaran global. Para profesional humas dengan tanggung jawab internasional harus mampu melampaui hubungan media dan melayaninya lebih dari sekedar sebagai corong perusahaan. Mereka dituntut untuk secara serempak membangun konsensus dan pemahaman, menciptakan kepercayaan dan harmoni, pandai bicara dan mempengaruhi opini publik, mengantisipasi konflik dan menyelesaikan perselisihan. Adapun kegiatan humas dibagi menjadi dua. 1. Sponsorship marketing. Aplikasi dalam mempromosikan perusahaan dan merek mereka dengan mengasosiasikan perusahaan atau salah satu dari merek dengan kegiatan tertentu seperti World Cup, Olimpiade Games, dan lain-lain. Yang kedua, publicity. Publicity merupakan segala bentuk presentasi non-pribadi dan promosi gagasan, barang atau jasa oleh sponsor tertentu untuk meningkatkan kesadaran akan merek dan menambah citra merek melalui asosiasi yang kuat dan menguntungkan dengan merek-merek dalam benak konsumen. Variabel-variabel yang mempengaruhi komunikasi pemasaran global. 1. Budaya, meliputi institut dan kelompok, nilai, simbol. Kedua, media. Perkembangan media dipengaruhi oleh perubahan struktural dan regulasi menyangkut industri media di setiap negara. Strategi komunikasi pemasaran global. Semua organisasi harus mengadaptasikan pesan eksternalnya agar bisa sesuai dengan kondisi negara lokal atau regional.
Kebijakan standarisasi sukar dituntaskan karena menyangkut pertimbangan strategi dan kemampuan memahami lingkungan global secara komprehensif. Masing-masing merek perusahaan harus memiliki kepribadian merek yang kuat sehingga berhasil menciptakan identifikasi global dan nilai merek superior yang mampu melintasi berbagai budaya yang berbeda. Isu-isu dalam pemasaran global. 1. Perbedaan bahasa. Penerjemahan merek atau slogan kampanye iklan ke dalam bahasa setempat bisa menimbulkan masalah besar jika ternyata makna atau artinya sama sekali berbeda dari yang dimaksud. Kedua, ketersediaan media. Ketersediaan media sangat tergantung pada regulasi pemerintah dan infrastruktur media. Yang ketiga, kendali pemerintah. Regulasi pemerintah bisa menyangkut penggunaan media, pesan yang disampaikan, anggaran periklanan, dan kepentingan agen periklanan. Yang keempat, ketersediaan agen periklanan. Jumlah kualitas agen periklanan sangat bervariasi antar negara. Di negara maju seperti Amerika dan Inggris jumlahnya lebih dari 500 agen periklanan. Sedangkan di Republik Rakyat Cina dan Rusia jumlahnya tidak lebih dari 10 agen pada tahun 1995. Yang kelima, ketentuan mengenai promosi penjualan. Tidak semua aktivitas penjualan bisa dilakukan di semua negara. Faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain peraturan, budaya, dan situasi persaingan lokal. Keenam, kemunculan media-media mutakhir. Perkembangan teknologi komunikasi memfasilitasi berkembangnya sejumlah media mutakhir yang menunjang direct marketing dan komunikasi interaktif, di antara database marketing, direct mail, telemarketing, insert, multilevel marketing, interaktif TV, dan internet. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.